Di sebuah desa kecil yang tenang, tersembunyi sebuah rumah besar yang tampak megah dan religius. Rumah itu milik Pak Haji dan Bu Hajah, dua tokoh terpandang yang dikenal sangat dihormati. Setiap hari, rumah itu tak pernah sepi dari tamu. Ada yang datang minta doa, ada yang sekadar silaturahmi, dan tak sedikit pula yang datang curhat soal urusan rumah tangga. Pak Haji dikenal sebagai sosok bijak dan santun. Suaranya tenang, tutur katanya lembut, dan selalu diselipi petuah agama. Sementara Bu Hajah terkenal sebagai ibu yang rajin ikut pengajian, sering memberi ceramah di majelis taklim, dan dikenal sangat taat dalam beribadah. Warga menyebut mereka pasangan surga, panutan, contoh keluarga sakinah. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik kesan suci itu tersimpan rahasia kelam yang siap mengoyak kepercayaan satu desa. Sebuah kisah yang akan mengubah pandanganmu tentang siapa sebenarnya orang baik dan siapa yang hanya berpura-pura menjadi baik. Fadli, anak sematawayang Pak Haji dan Bu Hajah, baru saja menyelesaikan kuliahnya di kota besar. Ia dikenal cerdas, kalem, dan menjadi kebanggaan keluarga. Namun suatu hari, ia pulang membawa kabar yang mengejutkan. Fadli ingin menikah, bukan dengan gadis pilihan keluarga, bukan pula dengan anak pejabat atau ustazah ternama, tapi dengan Sari, seorang gadis sederhana, anak yatim piatu dari kampung sebelah, yang bekerja sebagai penjaga warung kecil. Pak Haji terdiam, Bu Hajah mendadak pucat. Anak seperti itu, gumam Bu Hajah. Tak ada keturunan, tak jelas asal-usulnya. Mereka mencoba menasihati Fadli, berhari-hari, berbagai cara, tapi Fadli bersikeras. Dia baik, Ma, Pa, dan dia satu-satunya orang yang membuat aku merasa tenang, katanya. Akhirnya, dengan terpaksa, pernikahan pun dilangsungkan secara sederhana. Namun sejak hari itu, tatapan Bu Hajah terhadap Sari berubah menjadi tajam dan menusuk. Pak Haji tak pernah tersenyum lagi saat melihat menantunya, dan di belakang Sari, mereka sering berbisik, dia pembawa sial, anak ini akan jadi beban, Fadli bisa hancur karenanya. Yang Sari tahu, ia hanya ingin menjadi istri yang baik. Namun yang tak ia tahu, dia sudah masuk ke dalam rumah yang tidak pernah benar-benar menerimanya. Pernikahan sudah sah, namun kehidupan Sari jauh dari kata bahagia. Setiap pagi, ia harus bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan untuk seluruh rumah, mencuci pakaian, membersihkan halaman, dan memastikan semua tertata rapi. Sendirian, Bu Hajah hanya duduk di ruang tamu, menghitung tasbih, sambil terus memperhatikan setiap gerak-gerik Sari. Sedikit saja ada yang tak sesuai, cibiran langsung dilontarkan. Gak becus, sudah tak punya ibu, tak bisa jaga rumah pula, ucap Bu Hajah suatu pagi dengan suara tajam. Pak Haji pun tak pernah lagi menegur Sari dengan ramah. Wajahnya dingin, tatapannya seolah berkata, kau tak pantas di sini. Fadli, yang dulu memperjuangkannya dengan gigih, kini mulai berubah. Pulang kerja langsung tidur, tak pernah lagi bertanya, tak pernah lagi membela. Saat Sari mencoba bercerita, Fadli hanya menjawab singkat, bersabarlah, mereka orang tua. Sari hanya bisa menelan rasa, menunduk, lalu menangis pelan di dalam sujud malamnya. Ia tak tahu bahwa rasa sabar yang ia pelihara itu perlahan sedang ditukar dengan rencana jahat yang sudah disusun diam-diam. Hari itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung menggantung sejak pagi, dan Sari, tak seperti biasanya, terlihat sangat lemah. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya, nafasnya pendek-pendek. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya goyah. Tak lama, ia roboh di dekat jemuran. Dengan suara pelan, nyaris tak terdengar. Bu Hajah yang melihat dari jendela hanya melirik sekilas. Tanpa rasa panik, ia hanya berkata lirih, drama lagi. Fadli yang baru pulang malam itu, menemukan Sari sudah tergeletak di atas ranjang. Tubuhnya panas, namun tangan dan kakinya dingin. Ia mencoba memberi obat, tapi Sari hanya menggeleng lemah. Dengan suara parau, Sari berkata, Fadli, aku cuma ingin didengar, bukan dihukum. Fadli hanya terdiam, lalu keluar kamar, dan tak kembali hingga pagi. Pagi harinya, Bu Hajah masuk ke kamar Sari, dan menjerit, namun bukan karena panik, melainkan karena kaget. Sari telah tiada, tubuhnya dingin, matanya tertutup, wajahnya tenang,
seolah ia sudah bersiap jauh sebelum ajal menjemput. Namun yang paling mengerikan adalah, di tangan Sari, masih tergenggam sebuah sajadah kecil, basah oleh air mata. Tak ada tangis di ruang itu, tak ada suara doa, hanya hening, dan satu bisikan dari Bu Hajah, "Jangan sampai warga tahu, ini bisa jadi aib." Sari telah tiada, namun bukan kesedihan yang memenuhi rumah itu, melainkan ketakutan akan aib. Pak Haji berdiri di ruang tengah, tangannya menggenggam tasbih, tapi sorot matanya penuh rencana. Bu Hajah mondar-mandir, gelisah, bukan karena kehilangan, tapi takut warga bertanya-tanya. "Kalau mereka tahu, mereka akan menyalahkan kita," kata Bu Hajah pelan. Pak Haji hanya mengangguk, "Jenazah ini tak boleh dimakamkan di sini." Malam itu juga, tanpa memberitahu siapapun, mereka membungkus tubuh Sari dengan sprei tua, tanpa kain kafan, tanpa air wudhu, tanpa satupun ayat doa. Fadli, yang biasanya keras, kini hanya diam, matanya kosong, jiwanya seolah ikut mati bersama istrinya, dengan mobil tua yang biasa dipakai ke masjid. Mereka bertiga membawa jenazah Sari menuju hutan di luar desa. Tak ada suara sepanjang jalan, hanya suara ban menabrak kerikil, dan angin malam yang menusuk tulang. Setibanya di tepi jurang, mereka berhenti. Bu Hajah menarik napas panjang. Pak Haji membuka pintu bagasi. Fadli menunduk, air matanya jatuh. Tapi ia tak mengucap sepatah kata pun. Tanpa basa-basi, jenazah Sari mereka dorong, lalu menghilang dalam gelapnya jurang. Tak ada yang bicara setelah itu. Mereka kembali ke rumah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa, tapi bumi tidak pernah diam, dan langit telah mencatat semuanya. Sejak malam jenazah itu dibuang, desa yang tadinya damai, perlahan berubah. Awalnya hanya suara, tangisan lirih dari arah hutan, yang terdengar setiap lewat tengah malam. Beberapa warga mengira itu angin, tapi suara itu semakin sering, dan semakin jelas. "Maafkan aku, kenapa kalian buang aku?" Suara perempuan, pelan, bergetar, dan penuh luka. Anak-anak mulai sering kerasukan saat bermain di dekat ladang. Mereka menjerit sambil menunjuk ke arah jurang, berkata, "Dia belum pulang, dia kedinginan." Warga mulai panik. Ayam-ayam mati mendadak setiap malam Jumat. Beberapa orang melihat bayangan putih melintas di belakang rumah. Pak RT menggelar doa bersama, tapi anehnya, ketika dibacakan surat Yasin, angin bertiup kencang, dan lilin tiba-tiba padam satu persatu. Bu Hajah hanya berkata, "Itu biasa, mungkin musim sedang tidak baik." Pak Haji pun menenangkan warga, menuduh mereka terlalu mudah percaya pada hal mistis. Namun malam berikutnya, suara tangisan itu terdengar lebih dekat, tepat dari balik rumah Pak Haji. Dan mulai hari itu, setiap pukul 2 dini hari, ada suara ketukan di pintu belakang, pelan, berirama, tok, tok, tok. Tak ada siapapun di sana, tapi di lantai, selalu ada jejak kaki basah. Arahnya menuju kamar Sari yang kini dikunci rapat. Rumah yang dulu penuh doa, kini perlahan menjadi sarang teror. Malam itu, Fadli pulang larut. Langkahnya pelan, wajahnya semakin pucat dari hari ke hari. Ia membuka pintu rumah. Semuanya gelap. Tak ada suara, tapi saat ia berjalan ke kamarnya, tiba-tiba, lampu di lorong berkedip, dan dari ujung lorong itu, ia melihat sesuatu. Seorang perempuan, berjilbab lusuh, berdiri diam, menatapnya dengan mata berkaca. Tubuhnya pucat, bajunya basah, dan di tangannya, masih tergenggam sajadah kecil. "Sari." Fadli terdiam, jantungnya seperti berhenti berdetak. Sari tak bergerak, tapi mulutnya perlahan terbuka, dan terdengar suara serak. "Fadli, kenapa kamu biarkan aku dibuang?" Fadli berteriak. Ia lari ke kamar orang tuanya, namun, yang ia lihat justru lebih mengerikan. Bu Hajah menggigil keras di pojok kamar, matanya melotot, mulutnya berkomat kamit sendiri, seperti sedang dirasuki. Ia berteriak, "Jangan tarik aku belum siap, jangan seret aku ke jurang itu." Pak Haji mencoba membacakan ayat suci, tapi setiap kali ayat itu disebut, lampu padam, dan dinding rumah bergetar pelan. Malam itu, semua orang di rumah itu tidak tidur, bukan karena ingin, tapi karena mereka tidak bisa. Sari telah kembali, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk meminta haknya dikembalikan. Hak untuk dimakamkan dengan layak, hak untuk dihormati sebagai manusia.
3 hari setelah malam itu, seorang pencari kayu melapor ke warga. Ia menemukan sesuatu di dasar jurang. Bau menyengat menusuk hidung, tapi tubuh itu tidak membusuk. Jenazah seorang perempuan masih terbungkus sprei lusuh, dengan tangan yang menunjuk ke arah desa, tepatnya ke rumah Pak Haji. Warga geger, polisi datang, dan akhirnya kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Identitas jenazah dikonfirmasi. Itu adalah Sari, menantu yang katanya hilang, ternyata dibuang oleh keluarganya sendiri. Malam saat jasad itu dievakuasi, hal aneh terjadi. Petugas yang mengangkat tubuhnya mengaku mendengar suara perempuan berbisik, "Terima kasih, aku ingin pulang." Warga sepakat untuk memakamkan Sari dengan layak. Kain kafan diganti, doa dipanjatkan, dan warga bergiliran meminta maaf. Namun, kisah tak berakhir di situ. Esok paginya, Pak Haji dan Bu Hajah ditemukan meninggal di dalam kamar. Wajah mereka membiru, mata terbuka lebar, tatapan kosong, dan ekspresi seolah baru melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di lantai dekat tempat tidur mereka, ada sajadah kecil yang basah. Konon, sejak malam itu, rumah Pak Haji tak lagi dihuni. Setiap malam Jumat, selalu terdengar suara lirih dari dalam, "Kenapa aku dibuang?" Dan hingga kini, tak ada satupun warga yang berani lewat di depan rumah itu. Setelah maghrib,